Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya Nanda Alivia Rosya dari Manajemen Pendidikan 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pengetahuan kepada teman-teman. Nah, video ini ditugaskan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Dr. Mas Duki, SHMM. Nah, video yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem penjaminan mutu internal dan juga eksternal. Saya akan memberitahu terkait dengan pengenalan sekolah model sistem penjaminan mutu internal. Maka dari itu, teman-teman harus menyimak video pembelajaran yang akan saya berikan ini. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, kita akan mengulik terlebih dahulu bagaimana sih kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Maka dari itu, disimak baik-baik video ini. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena jauh sebelum pandemi kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan pendidikan kita ke arah kualitas, ketimpangan laju pembangunan antara kota dan desa, ketimpangan infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti listrik dan internet gitu ya. Ini bukan porsi saya untuk menjabarkan akar masalah sosial ekonominya, tapi itu jelas berdampak pada pendidikan. Dari sisi demand pendidikan, dari sisi orang tua dan murid, kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, tentu kurang ada insentif untuk melanjutkan sekolah dan kuliah. Lebih baik langsung kerja, dapat uang gitu ya. Nah, itu. Sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki. Data Bank Dunia pada 2020 menyebut indeks pembangunan manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96 dari peringkat ke-87 pada 2018. Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, indeks pembangunan manusia Indonesia berada di peringkat ke-107. Undang-undang Cipta Kerja ini di satu sisi, dari sisi investasi, oke, baguslah. Logikanya akan banyak perusahaan asing berinvestasi ke Indonesia, dan karena mereka investasi di Indonesia, mereka akan butuh pegawai, kan begitu. Tapi sekarang, kalau ternyata SDM Indonesia baca saja nggak bisa, apakah perusahaan asing itu akan merekrut SDM kita? Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah menyatakan akan mengubah pola penilaian di tingkat daerah dan mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Itu kita perlu memperhatikan dari berbagai aspek, dari sisi infrastruktur, dari sisi dukungan kepada guru dan orang tua, dari sisi pembiayaan bidang pendidikan, investasi yang kita alokasikan ke mendukung dari sisi kurikulum, misalnya kalau tadi kita bicara bagaimana kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar anak, maka kurikulum yang memerdekakan gitu ya,
yang bisa memungkinkan guru untuk memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, itu juga penting. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mengakhiri kesenjangan dan kemiskinan pada 2030. Mumtazah Catra Diningrat, Jakarta. Sesuai topik yang akan diperbincangkan, kita akan mengenal bagaimana sekolah dengan model sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Dimulai dari komponen sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Jadi, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ini terdiri atas dua komponen, yaitu SPMI atau sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Sistem penjaminan mutu internal ini merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sementara sistem penjaminan mutu eksternal yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan. Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ini ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ini mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing-masing. Siklus sistem penjaminan mutu internal ini terdiri atas yang pertama, yaitu akan ada pemetaan mutu pendidikan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan SNP. Yang kedua, pembuatan rencana peningkatan mutu yang dalam rencana kerja sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran, dan monitoring dan juga evaluasi proses pemenuhan yang telah dilakukan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan yang telah dicapai, sebagai baseline-nya dilakukan langkah kedua yaitu pengembangan mutu pendidikan yang dalam dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi. Selanjutnya rencana tersebut dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu implementasi rencana peningkatan selama periode tertentu, baik itu semester atau tahun ajaran. Lalu setelah perencanaan dan pengembangan sekolah tersebut diimplementasikan selama periode tertentu, selanjutnya, langkah keempatnya akan melakukan evaluasi audit secara internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan belajar ini sudah sesuai dengan rencana yang disusun. Nantinya, laporan dari hasil evaluasi akan ada yang pertama itu pemenuhan 8 SNP dan yang kedua akan ada hasil implementasi dari rencana yang sudah dibuat. Nah, dari hasil evaluasi atau audit itu kemudian akan dilakukan langkah kelima yaitu penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi apabila capaian sekolah itu telah memenuhi minimal sesuai SNP. Dengan demikian, penerapan sistem penjaminan mutu ini diharapkan dapat bertujuan untuk meningkatkan mutu sesuai pada SNP, yang mana agar terciptanya budaya pendidikan di mana semua komponen di sekolah termasuk jiwa pembelajar ini akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yang harus sekolah siapkan adalah pembagian peranan dalam pengembangan SPMI. Karena guna melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, sekolah harus membentuk tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Nah, secara organisasi, posisi dari tim penjaminan mutu pendidikan sekolah ini dapat disajikan seperti gambar yang sudah disediakan, teman-teman bisa lihat. Nah, agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara kelembagaan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan kelembagaan tim penjaminan mutu pendidikan sekolah, maka dilakukan pembagian peran sebagai berikut. Yang pertama itu peran sebagai tugas sekolah, yaitu yang pertama merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI, kemudian melihat dokumen SPMI, lalu membuat perencanaan peningkatan mutu yang dalam rencana kerja sekolah, serta melaksanakan pemenuhan kualitas baik dalam pengelolaan pendidikan maupun
proses pembelajaran. Lalu pembagian peranan yang kedua yaitu kerja dari sekolah. Nah, sekolah ini bekerja untuk membentuk unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan, kemudian mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Lalu yang ketiga, peranan dari tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah ini yaitu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan, kemudian melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Dalam tugasnya, tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah ini harus dapat mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan, serta melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai siklus daripada SPMI di sekolah, kemudian tadi kita juga sudah membahas terkait dengan pembagian peranan dalam pengembangan SPMI di sekolah. Selanjutnya ini adalah terkait dengan hasil dari sistem penjaminan mutu internal yang sudah dibuat gitu. Jadi hasil dari SPMI adalah akan terjadinya peningkatan mutu pendidikan pada tingkat sekolah dari waktu ke waktu seperti yang terlihat pada gambar yang disediakan. Gambar tersebut merupakan skor untuk setiap standar dari 8 SNP yang telah ditetapkan. Jadi keberhasilan SPMI di setiap satuan pendidikan ini ditunjukkan oleh peningkatan skor dari setiap standar setiap kali dilakukan penilaian. Namun, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak harus dipaksakan menaikkan skor seluruh 8 standar pada periode yang sama. Jadi untuk kenaikan skor ini dapat disesuaikan dengan sekolah, bagaimana mereka bisa mencapai 8 standar SNP tersebut. Kemudian untuk melakukan sistem penjaminan mutu pendidikan internal sekolah ini bisa melakukan workshop dengan cara mengkaji. Yang pertama ini yaitu terkait dengan standar nasional pendidikan. Nah, tujuan pengkajian standar nasional pendidikan ini untuk dijadikan sebagai akar dari standar nasional pendidikan untuk menggali mutu pendidikan sesuai dengan standar, dan juga dapat menguraikan komponen dan indikator standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu dengan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Jadi tujuan dari pengkajian sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ini adalah yang pertama dengan cara untuk memenuhi standar pendidikan nasional melalui PMP, artinya tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan komponen itu harus dipenuhi sesuai dengan standar pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu sistem penjaminan mutu internal satuan pendidikan. Nah, dalam mengkaji sistem penjaminan mutu internal satuan pendidikan ini ada 5 hal pokok yang perlu dipelajari. Yang pertama yaitu tentang konsep sistem penjaminan mutu internal, yang mana tujuannya untuk menggambarkan siklus penjaminan mutu internal dengan menjelaskan tahapan dalam siklus SPMI dan juga menjelaskan definisi serta tujuan dari masing-masing tahapan dalam siklus yang benar. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan pemetaan mutu satuan pendidikan, yang mana bertujuan agar terampil untuk melakukan pemetaan mutu. Yang ketiga, penyusunan rencana pemenuhan mutu, yang mana tujuannya ini agar mampu menyusun rencana pemenuhan berdasarkan hasil EDS. Lalu yang keempat, sekolah dapat melaksanakan pemenuhan mutu bahan, yang mana tujuannya ini untuk menjelaskan mekanisme terkait pemenuhan mutu satuan pendidikan dan menggambarkan teknik dalam membangun partisipasi dalam menyusun dokumen implementasi. Lalu yang kelima yaitu nanti akan diadakan monitoring dan juga evaluasi terkait dengan pelaksanaan pemenuhan mutu atau audit mutu, yang mana tentu bertujuan untuk membuat dokumen rencana evaluasi dan menjelaskan bagaimana mekanisme pemantauan dan juga evaluasi dari pemenuhan dan peningkatan sesuai dengan rencana. Nah,
Berikut ini merupakan indikator keberhasilan dengan diadakannya monitoring dan juga evaluasi dari pelaksanaan pemenuhan mutu atau audit yang ada di sekolah. Nah, outputnya satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu. Maka nanti outcome-nya ini akan menjadikan proses pembelajaran ini berjalan sesuai dengan standar. Dampak yang dihasilkan yaitu budaya mutu di satuan pendidikan akan terbangun. Lalu kemudian yang kedua, outputnya adalah berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Outcome yang akan dihasilkan yaitu akan adanya pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai dengan standar, dan dampak yang akan dihasilkannya yaitu terkait dengan mutu hasil belajar dari para siswa yang akan meningkat. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan sekolah model sistem penjaminan mutu internal. Semoga apa yang saya berikan dapat berguna untuk teman-teman dan juga saya sendiri untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Amin. Saya mohon maaf atas kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau kurang dimengerti. Semoga kedepannya saya dapat memberikan yang terbaik lagi untuk teman-teman penonton semua. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.